Selamat pagi anak buahku. Good morning, sunshine. Apa? Gak usah kaget begitu. Kamu pasti bukan sekali dua kali tidur sama orang lain kan? Oh, itu pertama kalinya buat kamu tidur sama orang lain. Kamu emang gak pernah tidur sama orang tuamu sebelumnya? Ya, mereka kan orang juga. Saya di sini cuma orang lain yang tidur sama kamu, dan kebetulan saya di sini cuma berdua sama kamu. Jadi nggak usah kaget kayak begitu, ya. Pertama kali apanya? Hei, bangun. Kalau kamu lupa, semalam itu kita nggak ngapa-ngapain, ya. Semalam malah kamu yang terlalu liar, tau nggak? Saya yang nahan kamu. Kamu lain kali kalau mau deket-deket alkohol, tolong jangan deket saya, ya. Saya gak mau dikotori oleh perlakuan liar kamu ke saya, ya. Saya bukan manusia rendahan yang ada di pikiran kotormu itu, ya. Saya kenal sama ayahmu, jadi gak mungkin saya ngasal. Lihat, itu ada baju baru buat kamu. Baju kamu yang semalam udah robek-robek sendiri gara-gara, ya, kamu bilang panas dingin, dan saya nggak tahu antara kamu mabok atau kamu makan magic mushroom itu rasanya beda jauh seharusnya. Kalau mau bilang aku nggak pernah mabok, aku bukan perempuan begitu. Oke, mau saya publish video kamu karaoke lagu Garam dan Madu sambil goyang dompet. Oh, oke, mau saya publish. Ya, well done. Ya nggak usah kan? Semalam kamu nyobain minuman si Yanto, terus kamu hilang sedetik dan bikin panik semua orang. Dan sisa ceritanya kamu minum lagi sampai sebotol. Dan hampir semua karyawan itu marah soalnya kamu udah hampir ngabisin semua minuman. Dan iya, terakhir yang dilakuin sama karyawan-karyawan lainnya, saking hilang kesadarannya mereka semua hibahin kamu ke saya. Saya gak masalah. Gak usah minta maaf. Yang jadi masalah itu kalau kamu pikir ngapa-ngapain sama saya. Saya belum apa-apain kamu karena kamu terlalu liar semalam. Dan saya bukan pengecut yang mau manfaatin keadaan kamu yang gak sadar. Lihat saya. Tatap mata saya. Sekarang saya mau eksekusi kamu yang sudah sadar. Jangan melawan. Sadar. Jangan bengong. Saya tahu orang emang punya kecenderungan bengong kalau ngumpulin nyawa. Tapi hotel ini berhantu. Kamu tahu kan semua orang bilang kayak gitu. Nanti kalau kamu kesambet, harus saya sendiri yang ngatasin kamu. Karyawan yang lain juga udah pada balik kantor semua takut sama saya. Kecuali kamu yang kebonya ngalah-ngalahin pengangguran beban keluarga, tahu gak? Atau emang sebenarnya kamu sengaja biar cuma berdua sama saya? Ya, mau berdua doang sama saya ya? Dasar anak bandel. Saya gak nyangka ternyata ada karyawan yang nakal di dalam kantor saya. Sepertinya saya harus evaluasi HR soal ini. Tapi sebelum itu, ini hukumannya karena kamu udah jadi anak bandel. Apa? Mau marah? Mau dipotong gajinya? Mandi, sarapan, kerja. Kita dapat klien gede bukan berarti kita boleh ngerayain dengan 1 tahun gak kerja. Kamu tahu istilah work hard, play hard, kan? Please. Saya masih mau sarapan di bawah. Kalau kamu mau ikut saya ke kantor, selesain mandimu dalam waktu 5 menit. Saya tunggu di mobil nanti. Mau komplain gak bisa make up dan gak bisa skincare, salahmu sendiri bangun jam segini, ya. Padahal kamu tahu kamu masih harus kerja hari ini. Saya gak mau tahu kamu sendiri yang harus bisa kejar waktu saya. Bukan kamu yang bikin waktu sendiri. Lihat, udah jam berapa sekarang? Oh, bagus. Masih bisa ngejawab. Sekarang jam berapa? Bagus. Mau saya bikin waktunya 5 detik? Yaudah buruan. 5 menit mulai dari sekarang.
Jidat kamu lebih lebar daripada jidat saya. Saya kurangin jadi 4 menit waktunya. No complain, buruan. Kenapa muka kamu stres gitu? Kamu marah gara-gara saya minta kamu selesain semuanya dalam waktu 4 menit. Iya. Gini, buktinya kamu bisa selesai kok waktunya 4 menit. Biarpun sambil keringetan. Nih, kan ada tisu di mobil saya. Ya udah, keringin aja keringat kamu pakai tisu. Itu juga, rambut kamu masih basah begitu bukannya dikeringin, malah didiemin kayak gitu. Terus ini kenapa kamu ngeliatin saya sampai kayak lagi ngasih tatapan udah mau mati gitu? Hah? Tegang di mobil bos. Iya. Santai aja sih. Saya bos kamu, tapi saya juga manusia. Ya udah aja. Gini, kalau kamu geleng-geleng kepala terus, saya nggak bakal ngerti kamu kenapa. Saya pusing komunikasi sama kamu, tau nggak? Nggak jelas dari tadi. Geleng-geleng doang, mana saya ngerti sih? Kamu dendam sama saya? Nah kan, geleng-geleng doang. Jawablah pakai kata-kata kayak apa kayak. Emang saya seserem itu sampai kamu pun gak berani ngejawab apa-apa kalau saya ajak ngomong? Iya, saya tahu kalau misalkan saya lagi kerja pasti nyebelin dan bukan bos yang sepenuhnya baik buat kalian. Apalagi ya saya jarang ada di pihak kalian kalau lagi meeting. Tapi itu juga jadi treatment saya buat jadi tahu dari sisi klien kita itu gimana. Saya juga kan gak selalu di pihak klien. Kalau emang ada salah satu dari kalian yang salah atau gimana ya, saya pasang badan lah. Terus ini kenapa kamu tutup mulut? Tutup mulut sama hidung gitu? Oh, kamu ngerasa saya bau? Iya. Saya tadi udah mandi kok. Kalau emang kamu pikir saya bau, berarti ya gara-gara kamu semalam muntahin saya. Kamu tuh semalam mabok kayak orang gak pernah minum, tau gak? So-so minum kayak gitu, hilang kendali kayak orang gila lagi. Lagian saya gak cium saya bau kok. Kamu ngerasa bau apa emang ya? Kamu kali tuh dakinya masih belum kegosok. Tadi gara-gara saya kasih waktu cuma 4 menit buat siap-siap. Jadi gara-gara itu kamu marah, ngambek, gara-gara dakinya belum kegosok. Kenapa jadi salah saya sih? Makanya pas mandi tuh biarpun buru-buru tetap teliti bersihin badan. Nih lihat saya, mandi cuma 2 menit doang tapi bersih kok. Nih, gak ada daki, gak ada apa, gak bau. Tapi emang saya bau ya? Enggak, tadi saya mandi kok, beneran. Saya teliti, gak saya tinggalin setitik pun. Tadi juga udah pakai deodoran kayak biasa. Dari tadi saya juga gak berasa bau sih. Kamu mic-nya mati apa gimana sih? Geleng-geleng mulu dari tadi. Jawab, bukan geleng-geleng doang. Yaudah. Kalau kamu takut ngomong saya bau dan takut gajimu dipotong, yaudah. Saya semprot parfum lagi biar gak bau. Dah, cukup. Apa geleng-geleng lagi? Ini kenapa muka kamu sedih begitu sih? Oh, kamu kepanasan. Itu kamu keringetan. Ya udah, kalau kepanasan bilang gitu, nggak usah geleng-geleng gitu sih. Kalau emang kepanasan bilang, tinggal saya kencengin doang aslinya. Apa masih liat-liat begitu? Gini, saya tahu saya emang bos kamu dan kamu pasti enggan kalau komplain soal AC yang kurang kenceng. Saya emang nggak biasa sama AC kenceng soalnya saya juga biasanya ngendarain sendiri. Jadi ya udah. Ya nggak apa-apa juga kalau misalkan kamu mau dikencengin AC-nya, nggak akan gimana-gimana juga buat saya. Saya juga berasa agak sedikit lebih panas sih hari ini. Mungkin cuaca juga lagi agak-agak ya panas lah dari kemarin. Gonta-ganti cuaca mulu drastis banget. Yaudah, saya kencengin AC-nya ya.
sampai bengong gitu dah. Kagak biasanya lu bengong-bengong. Oh, jangan-jangan lu lagi ditagih utang pinjol ya? Dih, kan udah gue bilang jangan pinjol-pinjol. Masih aja ambil pinjol, gaji UMR, gayanya hedon bener. Nah, ya udah, kalau bukan gara-gara pinjol emang kenapa? Lu gue baru inget nih, gara-gara lu berangkatnya sama bosnya. Ngapain aja lu sama si bos? Aduh, apa sih? Ya iyalah, geblek. Udah pada ngomongin lu sama si bos. Soalnya kan lu berduaan sama si bos tuh di hotel pas yang lain pada cabut. Iya, pada ngomongin. Jangan-jangan lu nyari-nyari perhatian si bos ya? Enggak ya? Ya soalnya itu loh, pas kita jeblosin lu sama si bos itu, lu langsung beringas gitu loh, nyerang si bos. Agak serem sih ngeliatnya, gue juga bingung ngeliat lu. Kayak buset, kata gue. Ya tapi kita biasa aja sih. Ya udah gak kaget juga, soalnya kan bos tuh kayaknya dia demen juga sih sama lu. Iya, dari gerak-geriknya gitu loh. Apalagi pas lu mabok tuh. Lu kan dibawa ke kamar sebelah sama si bos. Lah, lu gak inget? Wah gila lu, semalam nih pas lu mabok tuh, bosnya merhatiin. Buset, kata gua mah, dari pas selesai lu di kamar sebelah tuh, diperhatiin full, zoom in zoom out. Gua nggak tahu dah kenapa, gua ngerasa gitu aja pokoknya. Dia kan ngeliatin orang tuh auranya kuat banget deh, kayak gitu, kayak mencekam gitu. Nah ini dia selalu ngeliatin lo terus gitu loh. Beneran ini mah. Yang lain juga ngerasa begitu tuh. Si Ilham, si Udin, si Idin, si Yanti, si Manto, si Joko, si Minto, si Susanti, Susi Susanti, bapaknya Susanti. Semuanya pada ngerasa bos tuh kalau lagi yang lain tuh dia biasa aja gitu. Tapi kalau lu yang mabok nih, hilang nih, nyanyi malam chaos ini, kota rasa sepi, itu kalau lo aneh-aneh tuh pasti selalu ada aura memperhatikannya gitu, mencekam, matanya yang sipit, melotot. Apalagi pas kalian selesai berduaan di kamar sebelah, yang kita nggak tahu kalian ngapain, yang lo juga lupa lo ngapain. Auranya gila. Kalau kata Windah mah auran. Bingung gue juga. Nah iya, abis dari kelar itu kan kita udah nih acaranya, udah misa, ya udah nginep. Nah anak-anak yang lain tuh yang cewek-cewek udah pada ngajakin lu, cuma lu tuh keke banget mau sama si bos. Udah gitu bos iya aja. Gue juga bingung, tiba-tiba ini kok bos mau kayak mau gitu sama lu, bingung gue juga. Ya udah gitu abis itu gak lama dari situ lu tiba-tiba hilang aja dari kamar kita gitu pas main. Bentar, jangan-jangan lu di kamar sebelah tuh Di apa? Di apa Yanto? Tolong dilanjutin. Di apa? Di bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok, ada si Pak Bos di atas genteng. Oh, saya di atas genteng gitu. Enggak Pak, ampun Pak. Kerja, bukan ngerumpi. Kamu, ke ruangan saya, cepat. Hei, sini, ikut ke ruangan saya. Kan udah saya bilang, kalau mau minum mending sama saya aja. Sebagai hukumannya, saya cekokin kamu sampai saya bikin kamu lupa kejadian hari ini. Nggak mau ngelupain kejadian hari ini? Oh, boleh. Kalau gitu saya pastiin malam ini akan jadi malam yang gak akan pernah kamu lupain.
Dari saya panggil kamu ke ruangan saya sampai kamu saya ajakin ngobrol soal laporan divisi kamu. Kenapa kamu masih bengong? Kurang makan? Kurang tidur? Kurang minum? Atau kurang saya? Kan udah saya bilang, kalau mau saya akan selalu ada di sini. Kamu cuma perlu ke ruangan saya setiap hari, setiap saat. Nanti saya akan tambahin asupan saya setiap harinya biar kamu nggak perlu minta-minta lagi buat hari-hari setelahnya. Dan saya akan penuhin semua keinginan kamu. Masih mau bengong sampai kapan? Apa sih yang kamu pikirin dari tadi? Cicilan rumah? Nahan berak? Ya terus apa? Gak bisa kamu jelasin? Kalau kamu gak bisa jelasin, gimana cara saya ngerti? Oke. Kamu bengong karena kejadian kamu muntah. Iya. Terus kamu lagi ulang-ulang di dalam otak kamu apa gimana gitu? Gini, saya gak mau cuma gara-gara satu kejadian ini doang nih kamu pikirannya jadi kemana-mana. Saya bukan orang yang suka dendam, apalagi sama karyawan sendiri. Ya, saya sendiri gak tahu kamu ternyata mabok gara-gara pewangi di mobil saya. Tapi mungkin lain kali kasih tahu saya aja kalau emang kamu ngerasa saya mabok, saya gak bisa sama Stella jeruk. Ya udah, pasti saya buang saat itu juga. Lagian hidung saya tuh udah dari kecil emang gak bisa buat nyium apa-apa. Makanya saya gak pernah berasa apa-apa dikelilingin pewangi itu. Iya, gak apa-apa. Gak usah minta maaf. Saya ngerti kondisi kamu pasti yang gak enak karena jelas terhalang jabatan dan segala macam ketakutan kalau reaksi saya mungkin bisa nyuruh kamu keluar dari mobil saya atau semacamnya. Saya ngerti soal itu. Jadi tolong dengan sangat jangan jauhin saya. Ya. Kalau kamu ngerasa saya yang jauhin kamu, enggak. Saya malah ngerasa kamu yang jauhin saya terus-terusan. Hei, kamu. Lihat mata saya baik-baik. Lihat. Saya bilang lihat ke saya, ya lihat ke saya. Ini kamu bukan lagi bengong. Ini dunia nyata. Ya. Kamu jangan menghindar lagi dari saya. Ya. Saya udah maafin kamu, jadi jangan bebanin pikiran kamu yang gak enak sama saya atau gimana sama saya. Ya. Saya memaklumi kejadian itu. Kalaupun saya jadi kamu, mungkin saya juga bakal ngelakuin hal yang sama. Oke? Janji ya, kamu gak akan menghindar lagi dari saya. Mari profesional dalam bekerja ke depannya. Ya. Oke. Syukurlah kalau akhirnya kita bisa lurusin masalah itu. Oke, sekarang ke tujuan sebenarnya. Apa? Emang saya gak boleh dekat-dekat sama kamu? Gini, sebenarnya tujuan saya ngomongin kejadian ini itu saya mau ngelurusin sesuatu soal perjodohan yang mungkin dan sudah saya duga kamu lupa. Ya, kelihatan dari muka kamu yang cengok itu. Ngebuka mulut, gak ditutup mulutnya. Kalau kamu lupa, di malam kamu mulai mabuk. Kamu ingat kan? Ayahmu itu kenalan saya. Ayahmu itu telepon kamu dan telepon saya di saat yang bersamaan. Dan itu alasan kenapa kita berdua sempat pindah kamar sementara. Kenapa mukanya kaget gitu? Lihat mata saya. Lihat mata saya.
Saya mau melihat ada kebohongan atau enggak dari mata kamu. Enggak, kamu enggak perlu ngejawab apa-apa. Diam. Ngeliat ke mata saya. Kenapa mukanya kaget gitu? Emang kamu pikir kita berdua di kamar, berduaan doang? Itu ngapain? Hal-hal aneh. Hei, dasar anak bandel. Kan udah saya bilang, jauhkan pikiran kotormu itu dari saya. Kamu malam itu iya aja sama perjodohan ayahmu yang mendadak itu. Kamu juga malah peluk-peluk saya terus bilang, aku sayang kamu, aku sayang kamu. Mau saya kasih lihat videonya? Oh boleh, saya ada buktinya. Tapi sebentar, sebelum saya kasih lihat video itu, kamu juga harus melihat saya upload video kamu cover garam dan madu sambil mabok. Ya udah, berarti nggak usah dilihat. Pokoknya kamu iya aja. Dan ya udah, saya sendiri emang menerima karena dari awal saya kenal sama ayahmu. Dia yang nyelamatin hidup saya sebagai guru saya. Tentu saya akan menikahi anak perempuannya yang berharga buat dia sebagai balas budi. Kamu mau jawaban yang jujur atau enggak? Iya, cuma buat alat balas budi doang. Ngapain saya cinta sama kamu? Bercanda. Hei. Mukanya kenapa cemberut gitu? Kalau muka kamu cemberut gitu, nanti saya potong gaji kamu. Mau? Tunjangan kamu semua saya tarik. Asuransi juga. Jangan lupa, saya masih bos kamu. Dan sebenarnya bos kamu yang ini emang suka sama kamu dari awal saya ketemu sama kamu. Itu kan yang kamu mau? Itu kan yang mau kamu dapetin? Ya saya tahu lah, tatapan kosongmu itu bukan tatapan polos yang lagi gak mikirin apa-apa. Tapi tatapan lain. Gak boleh nakal ya. Boleh sih nakal, saya bolehin. Dan gak akan saya kasih tahu ayahmu. Tapi dengan satu syarat. Satu aja syaratnya. Boleh nakalnya cuma sama saya. Dan jangan sama yang lain. Saya emang suka sama kamu. Jadi gini deh, kalau emang kamu gak percaya saya suka sama kamu dari awal, ngapain saya capek-capek ngebantuin kamu masuk sini? Ngapain saya capek-capek khawatirin kamu? Ngapain saya capek-capek nungguin kamu di mobil? Ngapain saya repot-repot sampai klarifikasi soal semua hal yang sebenarnya gak terlalu penting kalau kita kalkulasikan dengan hubungan bos dan juga karyawan? Mana ada hubungan kayak gini? Nah itu yang pertama kamu ya? Iya. Oh itu pertama juga buat saya. Kenapa? Enak? Ya berarti mungkin udah ada bakatnya ke situ. Oke, kembali ke topik. Jadi, saya suka sama kamu. Dan kamu suka sama saya atau enggak? Sesuai dugaan. Kalau gitu, mulai dari sekarang hubungan ini mungkin
Ya, jadi hubungan yang harus dirahasiakan dari publik, sayangnya. Tapi mungkin menurut saya, kalau emang kamu siap dan saya siap, dan of course saya harus siap, kita bisa aja publish hubungan ini. Hey, tapi sebelum kamu siap, kamu gak boleh deket sama karyawan yang lain. Yang laki-laki, yang perempuan mau bebas. Dan terutama karyawan laki-laki yang temen kamu itu yang suka kamu ajak ngobrol tadi. Iya, Yanto. Enggak. Saya cemburu. Come on. Buat apa saya cemburu sama dia? Saya tahu kamu sukanya sama saya. Ya, tanpa saya tahu, saya juga yakin kalau kamu emang suka sama saya. Yang tadi? Enggak. Tadi saya bukan lagi cemburu. Pokoknya, mau dari yang tadi, mau sampai sekarang, saya cuma gak suka kamu sama dia. Soalnya dia suka banyak ngobrol, terus tadi tiba-tiba nyanyi-nyanyi gak jelas. Udah, itu aja. Lagian buat apa saya cemburu sama orang yang kayak Anto? Bukannya gimana, tapi dia udah punya pacar. Oke. Ya. Saya ngaku. Ya, saya cemburu dikit doang. Tapi saya tahu kok kalau kamu itu emang setia. Cuma kalau ternyata kamu gak setia, saya punya hukuman yang pasti bikin kamu terus setia sama saya. Oh, penasaran ya? Iya, penasaran? Mohon dulu sama saya. Back for it. Enggak lah, gak usah nanya apa itu. Kamu yang lebih tahu maksud saya. Oke. Kalau gitu kita bisa langsung nikah ya. Malam ini siap? Bercanda. Minggu depan deh. Kita langsung cari venue besok. Enggak, kalau ini gak bercanda. Ini beneran. Saya gak sabar soalnya buat nikah sama kamu. Orang yang udah muntahin saya. Aduh. Astaga. Hey, mentang-mentang udah jadi tunangan, sekarang kamu jadi berani mukul saya. Iya. Hey, jangan lupa, saya masih bos kamu. Saya bisa bikin gajimu lebih dikit daripada jajan anak SD. Oh, gak mau? Gak mau ya? Gak mau diturunin gajinya? Oh, iya. Mohon dong. Ana, mohon sama saya. Jangan dong. Jangan turunin gaji aku. Lebih keras lagi dong. Emang kamu kenapa kayak gitu? Lemes banget kayaknya. Lebih kenceng lagi. Lucu banget sih kamu kalau misalkan kayak begini. Iya, aku suka ngeliatnya. Kamu mohon kayak begitu. Ya udah, karena kamu lucu, saya nggak turunin gaji kamu. Tapi kamu harus jadi istri saya selamanya. Mau? Mau ya? Yakin mau? Oh. Kalau emang mau, terus saya harus apa? Nikahin dong. Minggu depan ya. Tapi kayaknya cium-ciumnya bisa sekarang sih. Ya udahlah, biarin bakal legal ini, ntar juga karyawan lain pada tahu. Kan udah saya kunci.
Iya. Kerja lagi. Kerja lagi ya. Nanti kalau kamu capek saya bisa pijitin. Aduh. Iya. Kalau gitu, selamat bekerja ya sayang.